Selamat pagi. Hai Mams, aku akan berbagi beberapa alat yang aku gunakan untuk menghilangkan bau di dalam ruangan sesudah memasak. Nah, yang aku gunakan utamanya adalah ini, So Clean Freshly. Ini aku gunakan untuk menyemprot karpet, gorden, kemudian bantal kursi, spray, juga pada kain dan ruangan. Jadi yang tertulis di sini adalah untuk penghilang bau pada kain dan ruangan, tapi ini multifungsi, bisa kugunakan ke bahan apa saja, termasuk juga ke ruangan kamar mandi, kamar tidur, sampai dengan dapur. Utamanya dapur karena dapur itu sumber bau masakan, terutama karena kan aku sering baking, cooking, terutama ketika membakar terasi, aromanya itu bisa kemana-mana sampai masuk kamar. Nah, ini aku menggunakan So Clean Freshly, tinggal disemprotkan saja, ini berupa cairan. Ini harum, dan begitu disemprot dia tidak sampai 30 menit ruangan itu sudah segar kembali. Nah, ini kemasan yang seperti ini aku beli satu, kemudian beberapa lainnya aku beli refillnya, jadi ada kemasan hematnya yang refill. Cuma ini sudah lama aku tidak mendapatkannya lagi, aku kurang tahu apakah berganti kemasan atau berganti merek, tapi ini Wings sih gitu. Cuma aku mencari ini sudah sekian lama nggak nemu lagi, dan ini tinggal cairan terakhir yang aku masukkan ke sini. Nah, selain itu aku juga membutuhkan ini, semacam ini. Ini adalah anti bau, ini karbon aktif, ini mereknya bagus. Ini juga karbon aktif, gajah kulkas, ini contoh ya. Ini Fumakila, mereknya Fumakila. Kalau yang merek Fumakila itu aku menggunakan beberapa macam, ada gajah kulkas, gajah toilet, gajah mobil, dan beberapa lainnya ya. Tapi intinya sih sebenarnya sama, dalamnya itu karbon aktif. Kemudian yang ini di samping karbon aktif dia juga ada apa ini tertulisnya zeolit, karbon aktif dan zeolit. Ini pemakaiannya ditaruh di kulkas, bisa di kulkas, bisa di freezer, untuk menyerap bau. Kadang-kadang kan bau itu bisa ditimbulkan oleh makanan yang disimpan tidak dalam keadaan ditutup rapat. Kalau sekarang sih aku menutup semua makanan di tin wall, di wadah yang bertutup rapat. Jadi kulkasnya tidak bau sebenarnya, cuma tetap aku beri bagus anti bau atau gajah kulkas Fumakila ini di freezer maupun di kulkas. Nah, kemudian satu lagi, ini aku menggunakan dahlia serap lembab sebar wangi. Nah, mau tahu apa isinya? Yuk kita tengok. Nah, ini beda lagi dengan yang gajah kulkas. Kalau gajah kulkas itu karbon aktif dan zeolit tadi ya. Ini kemasannya itu tadinya dibungkus plastik dan harus dibuka dulu plastiknya agar karbon aktif dan zeolitnya ini berfungsi dengan baik, dan setiap 2 minggu dikocok begini agar fungsi dari karbon aktif dan zeolitnya itu berfungsi dengan baik. Kemudian dia diganti jika sudah dipakai selama 6 bulan. Jadi ketika pemakaian pertama kali ditulis, kemudian 6 bulan setelah pemakaian 6 bulan diganti. Nah, sedangkan yang ini wangi.
Ini untuk menyerap kelembaban. Di samping untuk menghilangkan bau, menyerap bau, dia juga menyebarkan wangi. Ini tertulis sebagai penyerap udara lembab yang sangat kuat, super power dehumidifier. Ini untuk mengurangi kelembaban, anti penjamuran, penghilang bau busuk. Nah, isinya ini tadinya dibungkus plastik, sudah aku buka plastiknya. Kemudian ini tutupnya ini ada semacam pelapisnya. Nah, aku buka dulu nih, agak susah. Ini kain tipis. Kemudian ada ini semacam penyaring, kemudian isinya ini, jadi harus dibuka dulu. Nah, seperti apa si dahlia ini aku gunting. Nah, tuang isinya berupa butiran seperti itu. Ini menyebarkan wangi. Nah, pemakaiannya itu ditaruh di tempat yang lembab. Ini seperti ini. Butiran-butiran seperti ini. Ini wangi sekali loh, aku suka. Ya, sebentar aku mau lihat. Nah, semacam ini. Nah, ini nanti diletakkan di tempat yang lembab. Misalnya kan kalau misalnya di rumah kita ada yang lembab dan bau. Kadang-kadang kan ada ruangan yang lembab dan bau. Nah, itu ditaruh saja di tempat yang lembab dan bau itu. Misalnya di ruangan yang kadang-kadang ada juga kan tembok yang lembab karena hujan gitu dan menimbulkan bau yang tak sedap. Nah, taruh saja itu taruh dahlia serap lembab seberwangi ini di ruangan itu. Kemudian nanti butirannya ini akan menjadi basah, menyerap kelembaban. Nah, kapan digantinya? Nah, digantinya setelah si butiran ini tadi basah oleh air, sudah jenuh baru diganti. Jadi kalau misalnya dia itu masih tetap kering, masih bisa untuk menyerap kelembaban, ya tidak perlu diganti. Jadi tergantung tingkat kelembabannya. Oke ya, selamat mencoba. Bye.